Shalom dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Apa kabar saudara kita semua pada jam-jam awal Sabat pada ujung minggu ini? Nah, kita ingat ya pelajaran renungan yang saya sudah kongsikan pada minggu lepas, Bu. Biasakan diri untuk tidak panggil hari Sabat Tuhan sebagai hari 6. Sebab Alkitab mengatakan hari ini bukan hari 6. Hari ini adalah hari ke-7. Hari Sabat Tuhan yang diberkati dan yang dikuduskan. Oke, mari kita langsung pergi kepada pelajaran kita pada Sabat ini. Nah, pada saat Tuhan menciptakan Adam, firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 mengatakan bahwa Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah. Kata membentuk di dalam ayat ini, kalau kita rujuk dari bahasa asal Perjanjian Lama, yaitu kata yatsar, kata kerja ini merujuk kepada pekerjaan tukang pembuat periuk belanga, yaitu activity membentuk. Setelah Tuhan selesai membentuk Adam dari debu tanah, ayat ini katakan bahwa Adam tidak langsung hidup dan melompat happy-happy bersorak-sorak ya. Nah, apa yang berlaku? Ayat ini jelaskan bahwa ada satu perkara yang sangat penting yang membolehkan Adam bangkit sebagai makhluk yang hidup. Apakah perkara yang sangat penting itu? Nah, ayat ini katakan, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, hal yang sangat penting itu adalah nafas hidup. Inilah yang memberikan hidup kepada Adam sehingga dia menjadi nefesh haya ataupun menjadi makhluk yang hidup. Jadi formula untuk kehidupan adalah ini. Debu tanah campur nafas hidup sama dengan makhluk hidup. Jadi pada saat seseorang itu meninggal, apakah yang terjadi sebenarnya? Kejadian pasal 3 ayat 19 mengatakan, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kejadian pasal 3 katakan, orang yang meninggal akan kembali menjadi debu tanah. Maksudnya kita harus terbalikkan formula ini untuk mengetahui apakah yang berlaku kepada orang yang sudah meninggal. Tadinya kita sudah belajar bahwa untuk menjadikan seseorang itu seorang makhluk hidup, formulanya adalah ini. Debu tanah campur napas hidup sama dengan makhluk hidup. Jadi untuk mengetahui keadaan orang yang sudah meninggal, kita perlu terbalikkan formula ini. Debu tanah, tolak nafas hidup, sama dengan makhluk yang mati. Bukankah kalau seseorang itu sudah meninggal, dia akan menjadi hantu dan merayau-rayau mengganggu orang yang masih hidup? Nah, firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 7 mengatakan ini, dan debu tanah kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Nah, roh atau nafas itu pergi ke mana? Kembali kepada Tuhan yang sudah memberikannya. Kejadian menjelaskan hal ini kepada kita dengan jelas sekali pada saat Adam diciptakan oleh tangan Tuhan sendiri. Kejadian dengan jelas mengatakan bahwa tanpa nafas hidup yang Tuhan sudah berikan kepada masing-masing kita, kita tidak berkesempatan untuk bangun pagi tadi. Kita tidak pun berkesempatan untuk menonton video ini pada saat ini. Nah, saya berharap pelajaran ini dapat membantu kita menyadari bahwa nafas yang kita miliki pada saat ini bukanlah ada dengan tiba-tiba. Nafas ini berasal dari Sang Pencipta, Tuhan yang kita sembah itu. Oleh itu, ambil waktu pribadi untuk memuji, bersyukur, dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas nafas hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kita pada hari ini.
dengan nafas yang ada ini, gunakanlah setiap kesempatan itu untuk melayani Tuhan dalam apa juga bentuk yang kita mampu lakukan. Mari kita tarik nafas yang panjang sebentar ya. Terima kasih karena sudah menonton. Selamat hari Sabat dan Tuhan memberkati.